Sementara itu, Saudara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono menjelaskan, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azaria itu sudah berkali-kali mendapat peringatan terkait resiko keselamatan kerja. Bambang menegaskan pihaknya resmi mencabut izin operasional buntut insiden longsor di Gunung Kuda Cirebon. 2024 itu tidak memiliki dokumen RKAB. Ya, jadi ini sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan terakhir tanggal di bulan Maret, saya lupa tanggalnya, di bulan Maret tahun 2025 diminta untuk dihentikan kegiatan. 19 Maret ya. Ya, 19 Maret 2025 minta dihentikan kegiatannya, tetapi tetap tidak diindahkan. Ya, oleh karenanya terus berjalannya waktu kejadianlah bencana, insiden bencana yang menyebabkan yang tadi disampaikan meninggal 19 orang dan sebagainya, dan hari itu juga kami langsung mencabut izin operasi produksi ya secara permanen. Longsor di tambang batu alam Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyisakan trauma bagi sejumlah korban selamat. Salah satunya Taryana. Taryana asal desa Lui Gede, Kabupaten Indramayu berhasil selamat meski mengalami luka. Taryana mengaku saat kejadian dirinya menyelamatkan diri ke dalam mobil truk. Taryana bahkan sempat terjebak selama setengah jam sebelum akhirnya berhasil keluar. Timbun longsor ya, Bapak ada di mana posisi? Ada di dalam mobil, Pak. Ada di dalam Masuk, mobil? dia lari ke dalam mobil. Terus tertimbun mobilnya, Pak? Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kejepit. Oh, di dalam longsoran itu sempat? Iya, di dalam mobil, Pak. Terus gimana, Pak? Ceritain terus. Nah, terus langsung teman saya nyariin, pakai dongkrak nggak bisa, saya pakai manual. pipa, pakai manual pipa bisa. Setelah saya dibegokin baru bisa keluar saya, Pak. Oh, sempat kejepit berarti di situ. Kejepit, Pak. Alat bantu berupa total station milik petugas Kementerian ESDM dikerahkan dalam pencarian korban longsor di hari keempat. Alat ini juga mendeteksi potensi longsor susulan untuk menghindari ancaman bahaya. 3 ekor anjing pelacak K9 juga diterjunkan. Hanya dalam 30 menit, mereka sudah berhasil menemukan 4 titik. Hasilnya, tim penyelamat kembali menemukan 2 jasad korban yang masuk dalam pencarian. Total korban tewas akibat longsor tambang batu Gunung Kuda menjadi 21 orang. 2 orang yang ditemukan sudah dikirim ke RSUD Arjawinangun untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Letkol Infantri Muhammad Yusron menyampaikan, pencarian dihentikan sementara karena tim inspektur tambang menemukan keretakan mencapai 5 cm di tebing bagian barat. Terindikasi adanya pergerakan pergeseran tanah sejumlah 5 cm, di mana telah kita sepakati bersama kalau memang pergeseran itu sekitar 3 cm dalam waktu tertentu dan juga dilihat secara visual masih aman, tidak ada longsoran, tentunya ini masih bisa kita laksanakan pekerjaan. Namun tadi terakhir karena lonjakan intensitasnya pergeseran ini sejumlah 5 cm, tentunya ditambah lagi ada secara visual ada pergerakan tanah, tentunya ini akan cukup membahayakan bagi rekan atau tim Satgas kita di dalam penanganan pencarian korban bencana. 4 korban longsor tambang batu di Gunung Kuda masih belum ditemukan. Meski kondisi medan yang tidak stabil akibat longsor susulan menjadi kendala utama, namun tim SAR gabungan masih terus akan melakukan proses pencarian korban. Tim Liputan Kompas TV.